Wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bapak-bapaknya terdengar suaranya. Ibu-ibunya ada bu, masih bu? Kurang terdengar nih. Padahal kalau puasa harusnya lebih semangat bu ya. Saya ulangi buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Khudurul Kiram, jamaah bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, tanpa terasa hari ini kita telah masuk malam ke berapa pak? 6? 6 apa 5? Terjadi perbedaan pendapat nih. Ya baiklah, sudah kurang lebih ya sekitar segitu ya, 5 atau 6 hari lah. Maka bapak ibu sekalian, kita ingin malam ini merenungkan kembali, apakah ibadah puasa yang kita kerjakan selama ini sekedar menjadi ritualitas tahunan, ataukah memang ibadah puasa yang kita kerjakan itu menjadi berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Mari kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala saat kemudian memanggil kita. Ini diulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, duhai sekalian orang-orang yang punya iman. Di sana ada al-hikmah al-i'tiqadiyah, kata para ulama tafsir. Ada pemaknaan bahwasannya ada korelasi ketika Allah menyebutkan di awal perintah puasa, menyebutkan kalimat iman dengan kutiba alaikumusiyam, disandingkan dengan ibadah. Maka ini menjadi suatu hal yang harus kita sadari, iman bagian daripada akidah, sedangkan puasa as-siyam merupakan bagian daripada rangkaian ibadah. Maka di dalam Islam kalau ada akidah, ada ibadah, akan ada akhlak. Itulah syariat itu. Jadi 3 hal yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah sebagai pondasi ibadah, kemudian buah daripada ibadah adalah akhlak. Suatu integrasi yang tidak bisa dipisahkan. Maka seolah-olah Allah ingin mengisyaratkan, kalian ini puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana seluruh umat sebelum kalian berpuasa. Jadi umat-umat lain wajib puasa pak, cuma sekarang mereka menghindar. Sekarang umat-umat lain gak berpuasa karena meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ajaran Taurat, meninggalkan ajaran Injil yang benar. Maka gak puasa mereka. Maka kita umat Islam, kata Nabi, umatnya ini memang berbeda, spesial. Maka kita berpuasa karena iman tadi. Maka iman yang benar, akidah yang lurus, ya menuntut bukti. Apa buktinya? Kalau anda ngaku akidah Islam anda benar, akidah Islam anda lurus, apa buktinya? Kutiba alaikumusiyam, beribadahlah melalui puasa. Jadi kalau mau tahu akidahnya yang lurus pak, kita mau tahu iman kita benar atau tidak dalam pandangan Allah, lihatlah bagaimana cara kita menghadapi puasa. Karena nanti ada orang-orang yang mohon maaf, begitu masuk Ramadan biasa-biasa saja, selesai Ramadan biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial. Tapi ada orang-orang yang luar biasa, menyambut Ramadan saja sudah tarhib, lapang dia, senang. Masuk kemudian ibadah Ramadan, dia kerjakan dengan penuh keluar biasaan. Dia susun agendanya itu, kira-kira hari ini mau ngapain, berapa juz Al-Quran per hari yang akan saya selesaikan, tilawahnya seperti apa, hari ini berapa infak saya untuk support, untuk mendukung daripada iftar, hari ini apa, bagaimana sudah menjenguk saudaranya yang sakit atau belum, hari ini sudah melakukan apa. Selalu dia melakukan hal-hal, membuat agenda perencanaan yang luar biasa. Yang seperti ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang berpuasa karena dia paham, dia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa agar nanti pasca Ramadan dia menjadi luar biasa dalam pandangan Allah. Maka itulah kemudian iman
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat iman, dipertegas lagi oleh baginda Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nomor hadis 38 itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Sahr atau Abu Hurairah itu, semoga Allah ridho kepadanya, menunjukkan man shoma ramadhana imanan. Siapa saja umatku yang berpuasa karena iman, maknanya adalah mereka berpuasa dengan penuh kesadaran. Yang pertama, bahwa mereka meyakini ibadah puasa adalah syariat Allah yang wajib dia tunaikan. Jadi ada kesadaran, bukan sekedar formalitas, ritualitas tahunan. Saat kemudian hadir Ramadan, dia sadar bahwa ini perintah Allah. Yang kedua, ketika dia berpuasa karena imannya, Bapak Ibu sekalian, maka dia secara sadar, saya akan membuktikan iman saya untuk ibadah puasa, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Maka dia nggak biasa-biasa saja. Maka kalau ada orang Islam, mohon maaf, menghadapi Ramadan biasa-biasa saja, masalah imannya Pak. Masalah. Karena dulu para sahabat, orang iman yang benar, masuk Ramadan luar biasa. Rasulullah mencontohkan langsung. Hari-hari biasa dermawan, begitu masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Artinya apa? Luar biasa. Nah, ini yang harus disadarkan oleh kita, ya, kita sadarkan keluarga kita bahwa Ramadan ini spesial. Bapak dan ibu semuanya dipilih oleh Allah. Kita hadir di sini dipilih oleh Allah. Mungkin ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah wafat mendahului kita, mereka nggak ketemu Ramadan, tapi Allah inginkan kita ketemu Ramadan, agar dengan Ramadan ini man shoma ramadhana imanan, dengan imannya dia berpuasa. Itu yang kedua. Maka kalau orang yang berpuasa atas dasar kesadaran, maka dia akan memperhatikan betul kira-kira apa yang jadi targetnya, apa yang dia bikin plannya sebelum Ramadan dan eksekusinya saat di bulan Ramadan. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Dan orang-orang yang berpuasa karena imannya sadar bahwa ini adalah ujian, menahan lapar, dahaga pada siang harinya, ya, dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, sekaligus dia menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak nilai puasa. Kemaksiatan, demikian kemaksiatan dia jaga dirinya. Ya, maka kalau yang seperti ini, kesadaran iman yang tinggi. Orang-orang yang beribadah atas dasar imannya inilah yang kemudian disertai wahtisaban, dengan adanya pengharapan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini di akhirat nanti. Makanya akhirah, darul akhirah, kehidupan akhirat, darul jaza, tempatnya pembalasan. Maka kalau orang beramal karena imannya wahtisaban dengan ihtisab, maka dia nggak kecewa kalau kemudian saat beramal di dunia dia tidak dipuji orang. Dia beramal di dunia puasa tidak menginginkan pujian dari orang lain, karena dia sadar darul akhirah, darul jaza, yang penting dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Maka orang yang puasanya benar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan pengharapan, artinya apa? Tumbuh cintanya kepada akhiratnya. Maka saat dia berpuasa siang hari menahan lapar dan dahaga, dia berpuasa di siang hari menahan maksiat, maka ada akhirat yang dia perjuangkan. Begitu harusnya. Makanya orang semakin berpuasa semakin rindu dengan akhiratnya, Pak. Kita akan perhatikan nanti saat kemudian menjelang daripada Syawal. Itu orang sudah mulai sibuk, yang punya kampung halaman mulai dia mudik, ya. Mudik ke kampung halamannya, itu yang harus dia perhatikan. Yang pertama, sudah siapkah perbekalan yang dia punya? Ongkosnya, tiketnya, transportnya, bekal sampai oleh-olehnya sudah siap atau belum? Biasanya ada orang-orang yang mau pulang kampung nih, Pak, Bu, pulang kampung tidak berani karena nggak punya bekal. Nah, makanya ada orang-orang beriman itu kalau dia persiapkan bekalnya di Ramadan ini, kapanpun dia mudik ke kampung akhirat, kapanpun dia diwafatkan oleh Allah, dia siap. 2 hari yang lalu Bekasi tempat kami banjir. Tadi siang baru beres-beres, pagi menjelang siang tuh kemarin masjid yang biasa saya ngisi taklim, di PGP itu 4 meter panjangnya, Pak. Alhamdulillah masih hidup. Saya bilang Bapak Ibu semua, kita dipilih oleh Allah karena Allah sayang. Allah sayang kasih ujian, Pak.
Nah di sini berbeda, Allah kasih kelapangan kita untuk bisa ibadah. Allah juga sayang ujiannya adalah supaya kita lebih khusyuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, momentum Ramadan ini harus kita ukur. Sudahkah menjadikan kita cinta kepada akhirat? Sudahkah menumbuhkan sikap zuhud terhadap dunia? Kalau belum, nah itu berarti belum spesial, Pak. Makanya ibadah Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kalian yang hendak membuktikan iman kalian, hendaknya fokus pada Ramadan. Kalian yang hendak ingin meningkatkan iman kalian, kerjakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisaban tadi harus ada ya, upaya perjuangan kita dalam puasa untuk memperjuangkan akhirat kita. Makanya orang keluar dari Ramadan akan timbul sikap zuhud terhadap dunia, tumbuh kecintaannya kepada akhiratnya. Inilah yang melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, diriwayatkan dalam kitab sunannya nomor hadis 4102. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah di nomor urut 31. Dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari sahabat Sahal, sahabat junior yang lahir dan besar di Madinah. Beliau ini mengisahkan, Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Jadi kalau sahabat itu datang ke Nabi, nanyanya bukan nanya tentang dunia, Pak, tapi nanyanya, perhatikan sahabatnya, dullani ala amalin, ya wahai Rasulullah, tolong beritahu aku, tolong kasih aku suatu amalan yang apabila amalan itu aku praktekkan, apabila amalan itu aku kerjakan, apabila amalan itu aku amalkan, maka membuat aku dicintai oleh Allah dan manusia menyukaiku. Ini orang kalau udah di hidupnya dicintai oleh Allah tuh pasti barokah, Pak. Mahal itu. Dicintai oleh manusia sekelilingnya karena dia nyaman, enak, orang senang kepadanya, itu juga ketika wafat nanti akan dikenang sebagai orang baik itu, Pak. Karena tidak sedikit orang yang rajin ke masjid, bahkan ketika wafat dikenang orang yang tidak baik di masyarakatnya, nauzubillah. Maka apa kemudian? Faqala Rasulullah kemudian menjawab dengan singkat, izhad fid dunya yuhibbakallah, berjuhudlah kalian terhadap dunia. Maksudnya apa? Tumbuhkan cinta kalian kepada akhirat, kerjakan ibadah untuk perjuangan akhiratnya. Jadi dalam ibadahnya ada akhirat yang dia perjuangkan. Jadi nggak main-main dia. Ketika dia beramal karena ingin Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di akhirat kelak. Saat dia beribadah karena dia yakin akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanya saja akan disempurnakan seluruh balasannya di yaumil qiyamah. Ini segaligus membantah kalau ada orang-orang yang beramal untuk dunia, Pak. Nanti orang ada, kita beramal sumbang 1 juta akan dapat 7 juta. Ini yang hitung-hitungan seperti ini adalah orang yang tidak mengenal akhirat secara dalam. Akhirnya apa? Dia sedekah, tiba-tiba tidak terbalaskan di dunia, kecewa sama Allah Subhanahu wa taala, nyalahkan Allah, marah-marah, uangnya mana gitu. Ini yang begini berbahaya, salah konsep terhadap akhirat. Kalau kita beramal cuma cari akhirat, itu yang benar. Tapi kalau kita beramal nyari dunia, itu yang nggak benar. Maka orang beramal ini haruslah pembalasannya, perjuangannya adalah akhirat yang dia perjuangkan. Kalaupun kemudian bonusnya didahulukan di dunia oleh Allah, itu semata-mata untuk mempertegas bahwa kalau di dunia saja dibalas, di akhirat pasti lebih sempurna balasannya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, beramal kita dengan semangat perjuangan ada akhirat di sana. Kita beramal, berpuasa, termasuk kita tarawih, kita lanjutkan witir, agar ada perjuangan untuk akhirat kita. Ketika terjadi demikian, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka Rasulullah SAW mengabarkan akan diberikan garansi ampunan. Jadi orang keluar dari Ramadan itu bersih, Pak. Makanya kemudian redaksinya la'allakum tattaqun,
Tattaqun ini adalah suatu sikap ketakwaan yang dilakukan secara al-istimrar, berkontinu, berlanjut. Artinya saat dia puasa, dia bertakwa kepada Allah, di luar Ramadan dia bertakwa kepada Allah. Ittaqa yattaqi, muttaqin. Itu dari kata ittaqa yattaqi, artinya menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari kemaksiatan. Maka dari kata waqa, menjaga. Sehingga orang yang nanti sukses saat Ramadan, maka dia akan berada dalam situasi mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang sesungguhnya. Maka hadirin sekalian, orang-orang kemudian yang dicintai oleh Allah bisa menjaga dirinya. Itu tadi ada orang-orang yang zuhud amalnya. Para sahabat bertanya, yang kemudian kita dengarkan tadi hadisnya, ya, minta satu amalan yang amalan itu dikerjakan menjadikan Allah cinta kepadanya, zuhud terhadap dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, izhad fi ma indan nas. Dalam riwayat lain disebutkan izhad fi aidin nas. Maka berjuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Maknanya adalah bagaimana kemudian ketika saudara kita, tetangga kita mendapatkan harta yang berlebih, mendapatkan promosi jabatan, tidak ada dengki kita, tidak ada kehasatan kita. Kita bahagia kalau orang bahagia, kita senang kalau orang senang, ya, kita merasa susah kalau tetangga kita sedang susah. Maka dia ikut merasakan kebahagiaan itu, karena dia sadar betul bahwa dalam hidup ini rezeki sudah tertakar dan tidak tertukar. Alamatnya asli, bukan alamat palsu. Jadi kalau bicara rezeki jangan khawatir. Dunia ini tempat singgah, tempat sementara, bukan tempat menetap. Setiap kita akan wafat. Rakyat wafat, ya, pejabat wafat, orang kaya meninggal, orang kaya mati, orang miskin mati. Semuanya serba sementara. Hidup sementara, kalau sakit ya sementara, sehat juga sementara, kaya juga sementara, miskin pun sementara. Semua akan kembali ke kampung akhirat. Mudik kita, Pak. Mudik yang sesungguhnya adalah mudik ke akhirat. Ya, apakah ada, Ustaz? Ada. Lihat orang mati itu, Pak. Gak lama di dunia. Ada yang 60 tahun, alhamdulillah bisa ibadah. Yang 70 tahun lanjutkan. Maka Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia sejatinya untuk mempersiapkan, memperjuangkan akhirat kita yang abadi. Maka hadirin sekalian, ketika demikian Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat iman, menutup dengan takwa, karena iman itu, ya, akan melahirkan sifat takwa, dan takwa itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman. Dan kemudian Rasulullah menegaskan, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau orang puasanya dengan penuh kesadaran, beriman kepada Allah, yakin ini kewajiban syariat dari Allah yang harus dia persembahkan yang terbaik kepada Allah, dan saat dia berpuasa siang hari menahan lapar dan dahaus, ada surga yang dia canangkan, ada surga yang dia targetkan, ada akhirat yang dia perjuangkan. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, yuk sama-sama, mumpung masih di awal-awal bulan Ramadan, kita tata ulang lagi kesadaran kita. Hari ini kita hidup bukan sekedar hidup, tapi kita harus memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah meridhai kita, Allah memberkahi kita, dan Allah merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara sikap cinta kita terhadap akhirat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.